在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di benua Luohuo, setelah sebagian jiwa Luohuo dimakan oleh Wang Lin, Pangeran Jidu mengeluarkan seteguk besar darah di dalam aula. Setelah dia mengeluarkan seteguk darah ini, segel tak kasat mata di dalam tubuhnya runtuh dan rusak. Mata Pangeran Jidu menampakkan cahaya aneh dan dia bisa merasakan kekuatan bangkit di dalam tubuhnya. Kekuatan ini memenuhi tubuhnya dan membuatnya memejamkan mata. Di luar kuil, Wang Lin yang berambut hitam menarik pandangannya dari Origin Mountain. Tatapannya sangat dingin dan kejam. Di sampingnya ada tubuh asli 5 elemen Wang Lin. Meskipun kedua tubuh asli ini terlihat sama, perasaan yang mereka keluarkan sangatlah berbeda. Tubuh sejati 5 elemen mewakili kehidupan kultivasi Wang Lin. Itu akan memberi orang tekanan yang lembut namun kuat dari seseorang yang kuat. Tubuh esensi pembantaian yang sebenarnya mewakili kehidupan pembantaian Wang Lin. Hal itu akan membuat hati terasa dingin dan tidak berani mendekat. Sesaat kemudian, suara tenang datang dari ruang rahasia dan bergema di seluruh dunia. Tubuh asli, kembali. Tubuh sejati 5 elemen melihat ke bawah ke ruang rahasia dan berubah menjadi sinar cahaya 5 warna yang menghilang ke dalam bumi. Sedangkan untuk esensi pembantaian tubuh sebenarnya, juga tidak ragu sama sekali. Rambut hitam dan jubah hitamnya berkibar di udara saat ia perlahan berjalan menuju bumi. Tubuhnya berubah menjadi untayan hitam dan menghilang. Di dalam ruang rahasia, Wang Lin duduk. Tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi pembantaian berdiri di hadapannya. Dia melihat kedua tubuh esensi sejati dengan ekspresi serius. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari tubuh aslinya. Dia melihat jiwa yang terbakar oleh api jiwanya di tengah ruangan. Selama 100 tahun pemurnian terakhir ini, warna abu-abu pembusukan telah terkondensasi menjadi seukuran kepalan tangan bayi, namun tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Jalur kultivasi saya benar-benar berbeda dengan orang lain. Setelah puncak Void Tribulan, ada Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans. Namun ini ditambahkan oleh yang lain, dan pada kenyataannya, keduanya adalah bagian dari puncak Void Tribulan. Dan setiap kali tingkat kultivasi saya meningkat, itu didasarkan pada pembagian alam. Wang Lin tiba-tiba dipenuhi dengan harapan. Dia ingin tahu seperti apa tingkat kultivasinya setelah melangkah melewati puncak Void Tribulan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergumam, Grand Empyrean. Atau apakah itu langkah keempat? Tapi apakah langkah keempat benar-benar ada di dunia ini? Mungkinkah leluhur kuno dan leluhur surgawi berada di langkah keempat? Mata Wang Lin bersinar dan dia merasakan harapan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan tubuh asli 5 elemen berjalan ke depan. Itu tumpang tindih dengan Wang Lin dan sepenuhnya menyatu dengannya. Ketika tubuh asli 5 elemen kembali, rambut putih Wang Lin mengalir tanpa angin dan budidayanya meletus. Saat ini, dia mencapai puncak Void Tribulan. Dan setelah 100 tahun berkultivasi dengan pintu tertutup, dia dipenuhi dengan kekuatan. Inilah dia dalam kondisi puncak. Melihat tubuh asli esensi pembantaian berambut hitam, Wang Lin mengatupkan giginya dan menunjukkan tatapan tegas. Dia menunjuk pada tubuh asli esensi pembantaian dan tubuh asli menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh saat berjalan mendekat. Dalam sekejap mata, tubuh esensi pembantaian yang sebenarnya mendekati Wang Lin. Itu tidak berhenti sampai mulai tumpang tindih dengannya. Itu tumpang tindih dengan Wang Lin sepenuhnya dan kemudian mereka mulai menyatu secara perlahan. Saat fusi berlangsung, kebingungan perlahan muncul di mata Wang Lin. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya meningkat pada tingkat yang tak terlukiskan, dan dunia berubah warna. Budidaya Wang Lin tampaknya telah menembus kemacetan dan masih dengan cepat naik menuju alam misterius. Selama proses ini, tingkat kultivasinya langsung melampaui apa yang disebut tahap Empyrean Exalt dan segera naik ke tahap yang disebut Ascendant Empyrean. Ini berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Mata Wang Lin menjadi semakin bingung, seolah dia akan kehilangan akal sehatnya. Semuanya terasa seperti ilusi.
Ketika tingkat budidayanya terus meningkat, ia melampaui Ascendant Empirin, naik menuju batas lain. Ini adalah batas dari Grand Empirin. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh asli esensi pembantaian Guntur dan Wang Lin hampir sepenuhnya menyatu, meskipun masih ada sedikit tumpang tindih. Sepertinya mereka akan menyatu sepenuhnya. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya perak dan dipenuhi kebingungan. Akhirnya, dia merasakan kegaduhan di benaknya dan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, meninggalkan ruangan, dan muncul di langit. Langit tidak biru dan tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Saat ini, hanya jiwa Wang Lin yang ada. Dia melihat ke bawah ke bumi dan menemukan bahwa bumi tertutup kabut putih. Hal ini membuat dia tidak bisa melihat bumi. Dia melihat ke langit. Langit tertutup oleh garis-garis tipis yang sepertinya mengandung hukumnya sendiri. Ini adalah langit. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia tidak bisa melihat langit, hanya garis-garis halus saja. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa melihat garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya tanpa akhir. Dengan kebingungan di matanya, Wang Lin ingin terbang keluar. Dia punya perasaan samar-samar bahwa jika dia bisa keluar dari garis tak berujung ini, dia bisa melewati puncak Void Tribulan. Langkah ini akan menjadi kenaikan, metamorfosis di mana seseorang keluar dari cangkangnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Perasaan ini sangat kuat, seolah datang dari lubuk jiwanya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Meskipun matanya dipenuhi kebingungan, ada tekad yang lebih besar. Dia menyerang garis-garis halus yang tak ada habisnya. Dia bergerak sangat cepat. Meskipun dia tidak bisa merasakannya dengan jelas, dia bergegas ke lautan garis-garis halus. Dia membiarkan garis mengelilinginya, tapi dia terus maju. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat sebuah jembatan muncul di hadapannya di lautan garis halus yang tak berujung ini. Lebih tepatnya, ini bukan satu jembatan, tapi 9 jembatan. Setelah jembatan ini, ada satu jembatan yang tampak seperti pelangi, dan setelah itu, ada lagi jembatan mirip pelangi. Mereka meluas ke ruang yang luas dan mengeluarkan aura kuno yang membuatnya tampak seperti sudah ada sejak dunia lahir. Setelah jembatan ke-9 yang jauh, ada gambaran ilusi yang tampak seperti dunia lain, dan samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok di dalamnya. Namun, ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia tidak dapat melihat apapun, itu benar-benar buram. Jembatan penginjak surga. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia melihat sebuah tablet batu besar di depan jembatan pertama. Ada 3 kata besar yang terukir di loh batu ini. Kata-kata ini sangat aneh. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saat dia melihatnya, arti kata-kata ini muncul di benaknya. Di loh batu, selain 3 kata tersebut, ada deretan kata yang lebih kecil. Wang Lin diam-diam menoleh. Menginjak-injak jalan surgawi, dao kepunahan kekosongan, jiwa abadi, disembah oleh semua orang. Wang Lin mengalami kesurupan. Dia samar-samar ingat bahwa jika masih ada langkah keempat, namanya adalah Heaven Trampling. Setelah berdiri lama di luar jembatan pertama, kebingungan di mata Wang Lin menghilang. Matanya bersinar terang dan dia berjalan menuju jembatan pertama. Selangkah demi selangkah, jembatan pertama terlihat sangat dekat, namun butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Ketika Wang Lin berada sebelum jembatan pertama, dia akhirnya melihat keseluruhannya. Jembatan ini hanyalah ilusi tanpa substansi apapun. Aura kuno yang berasal darinya bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh manusia. Jembatan penginjak surga. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh jembatan, tetapi tangannya dengan mudah melewatinya. Dia terkejut sesaat dan dia dengan hati-hati melihat ke tangan kanannya. Ada beberapa partikel cahaya jernih di tangannya. Setiap partikel mengandung vitalitas yang kuat, dan semuanya terbang kembali menuju jembatan pertama. Wang Lin menutup matanya dan berdiri di sana selama setengah dupa. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kakinya untuk berbicara menuju jembatan Heaven Trampling yang pertama. Saat dia melangkah ke jembatan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh jiwanya sedang mengalami transformasi, seolah-olah sejumlah besar hukum dunia telah menjadi jelas baginya. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, dan dia berdiri tak bergerak di jembatan.
Setelah sekian lama, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan menatap jembatan dengan tatapan aneh. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di ujung jembatan pertama, perubahan hukum dunia telah terukir di hatinya dan tidak bisa dihapus. Melihat ke kejauhan, gambaran samar dan ilusi di ujung jembatan ke-9 menjadi sedikit lebih jelas. Kelihatannya tempat itu indah, tapi sosok manusianya masih kabur. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang di sana. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin berjalan turun dari jembatan dan menuju jembatan Heaven Trampling yang kedua. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia bisa berjalan melewati ke-9 jembatan dan melihat pemandangan ilusi di akhir, dia bisa menembus langkah ketiga dan memasuki alam Heaven Trampling yang legendaris. Jembatan pertama dan kedua terlihat sangat dekat, tetapi Wang Lin terbang selama beberapa hari sebelum tiba di jembatan kedua. Jembatan ini beberapa kali lebih besar dari jembatan pertama. Wang Lin tidak ragu untuk melangkah ke jembatan kedua. Saat kakinya mendarat, tubuh jiwanya bergetar seolah akan runtuh. Seolah-olah budidayanya tidak memenuhi syarat untuk menginjak jembatan ini. Gemuruh bergema dan Wang Lin merasakan pikirannya meledak dan dunia seakan berputar. Perasaan dan jiwanya sepertinya terpisah. Dia samar-samar melihat ada benua di bawah kabut, dan itu sangat familiar. Di sebelah kiri ada 72 benua, dan di sebelah kanan ada 36 negara. Di tengahnya terdapat cekungan luas tempat laut berputar dengan cepat. Di kedalaman laut, ia melihat 9 pilar besar yang disambung membentuk sebuah pintu. Pintunya tertutup dan tidak dibuka. Apakah aku sedang menginjak-injak surga saat ini? Wang Lin tidak dapat merasakan keberadaannya sendiri saat dia melihat ke bumi di bawah. Dia diam-diam merenung sambil melihat ke arah klan surgawi. 72 benua tiba-tiba berubah menjadi 72 jiwa yang mengaum di langit. Ini termasuk banteng surgawi, kalajengking setan hijau, dan banyak binatang tersegel yang pernah dia baca. Binatang-binatang itu sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin, dan mereka semua meraung. Wang Lin jelas bisa merasakan ketakutan mereka, tapi dia juga bisa merasakan maksud lain di balik ketakutan itu. Pada saat yang sama ketika Wang Lin memasuki dunia legendaris setelah Void Tribulan, 72 benua di klan surgawi mulai bergetar. Getaran ini semakin meningkat dan dapat dirasakan oleh semua penggarap. Mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di benua manapun yang memiliki kuil penindasan, kuil tersebut adalah pusat gemetar. Getarannya menjadi lebih intens dan menarik perhatian orang-orang kuat dari klan surgawi. Mereka terbang ke udara karena terkejut dan melihat ke bumi untuk melihat jiwa masing-masing benua mereka menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bumi bergetar hebat dan pemandangan luar biasa dari kemunculan mereka terjadi. Di benua banteng surgawi, seekor banteng surgawi raksasa muncul dan menyelimuti seluruh benua, mengaum ke arah langit. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan, tetapi lebih dari itu sebuah permohonan. Ia memohon keberadaan aneh yang dirasakannya di langit agar bisa bebas. Bersamaan dengan banteng surgawi, lebih banyak lagi dari 72 jiwa yang tertindas di klan surgawi muncul satu demi satu. Bahkan beberapa dari mereka yang diisukan sebagai jiwa mati pun muncul. Meski sosok mereka berwarna biru, permohonan ketakutan ke arah langit sama mengejutkannya. Hampir semua pembudidaya di klan surgawi melihat pemandangan yang menggemparkan surga ini. Mereka menari dan panik. Bumi bergetar semakin hebat saat jiwa-jiwa yang muncul terus mengaum, dan sepertinya bencana akan turun. Apa yang telah terjadi? Di dalam sekte Daoyi, Grand Empirin Daoyi terbang ke langit, dan ekspresinya suram. Bahkan ada sedikit kepanikan di wajahnya. Dengan tingkat kultivasinya, dia dapat dengan jelas merasakan peristiwa mengejutkan yang terjadi di 72 benua di klan Celestial. Dia menatap ke depan pada pohon menjulang tinggi yang datang dari benua laut gunung. Pohon itu bergerak dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Daoyi memandangi pohon raksasa itu dan tersentak. Sial, bukankah pohon monster asing itu sudah mati? Kenapa jiwanya masih ada? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan Lian Daofei yang menekan mereka di bawah istana? Pada saat yang sama, di benua utara, Wu Feng memandang raksasa es itu dengan ekspresi muram dan sedikit ketakutan. Di Grand Empirin Gemini dari sekte yang ungu terbang, memandang ke bumi, dan mengerutkan kening.
Di kota leluhur, Grand Empirin Jiu berdiri di puncak Gunung Kaisar. Dia melihat ke bumi dan ekspresinya tetap sama, tetapi kontraksi pupilnya menunjukkan keterkejutannya. Di belakang Jiu, Haizi membuka matanya. Tidak ada masalah dengan istana bawah tanah, dan Lian Daofei masih tidur. Dia terus menekan 72 jiwa. Apakah kamu memperkirakan hasilnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan mereka yang berpura-pura mati melolong seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Suara Jiu dingin, tapi ada sedikit ketakutan di hatinya. Dia melihat ke langit, tetapi tidak dapat melihat apapun. Namun, 72 jiwa itu jelas memohon ke arah langit. Haizi diam-diam merenung dan tangannya membentuk segel. Seseorang kecil muncul di telapak tangan kanannya dan mulai bersujud ke arahnya. Namun, alis Haizi terkunci dan dia tidak menemukan apapun. Matanya berbinar saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Darah berjatuhan pada orang kecil itu dan orang kecil itu langsung berlumuran darah. Ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sambil terus bersujud ke arah Haizi. Kali ini, tubuh Haizi bergetar dan dia terhuyung mundur saat wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka merasakan tatapan yang menginjak-injak surga memandang rendah mereka dari atas benua astral abadi. Apa? Ekspresi Jiu berubah dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya. Dia menatap tajam ke langit dan dia merasakan rambutnya berdiri. Selain dari langit, dia tidak dapat melihat apapun, tetapi dia dapat membayangkan tatapan yang memandang ke bawah ke benua astral abadi pada saat ini, bahkan mungkin sedang menatapnya. Surga menginjak. Ini. Tubuh Jiu bergetar dan budidayanya sepertinya tidak terkendali. Dia berubah dari seorang lelaki tua, menjadi parubaya, lalu kembali menjadi lelaki tua. Ini cukup untuk menunjukkan keterkejutan di hatinya. Wang Lin memandangi klan surgawi. Pada 72 jiwa yang dipenuhi ketakutan tetapi menangis, memohon, dia juga melihat keterkejutan Dao Yi, kengerian Wu Feng, kebingungan Gemini, dan tatapan dari Jiu Di. Dia melihat mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan keberadaannya. Ketika Wang Lin memandang rendah kota leluhur, tatapannya tertuju pada Jiu Di. Saat itulah Jiu Di mendongak dan merasakan rambutnya berdiri. Dia melihat Haizi, dia melihat Lian Daofei, yang telah berubah menjadi gunung di bawah istana. Di puncak Gunung Kaisar, ekspresi Jiu Di menjadi pucat, lalu dia terbang ke langit dan membungkuk. Junior Zhou Luo Jiu menyapa senior. Jika senior memiliki permintaan, junior akan melakukan perintah senior. Sejak dia menjadi seorang Grand Empirin, dia tidak pernah membungkuk kepada orang seperti ini. Namun, pada saat ini, dia dipenuhi rasa takut dan dia dengan hormat membungkuk ke langit. Namun, dia tidak mendapat balasan apapun hingga tangisan 72 jiwa itu menjadi putus asa. Permohonan mereka semakin kuat, hingga akhirnya mereka bubar. Bumi tidak lagi bergetar dan Haizi berbicara dengan lembut. Orang itu telah pergi. Ketika Jiu Di mendengar ini, dia masih membungkuk untuk waktu yang lama sebelum dia bangkit dan turun dengan ekspresi pucat. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari klan surgawi. Ketika dia melihat banteng surgawi dan Lian Daofei, dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak bisa. Sambil merenung dalam diam, dia melihat ke arah klan kuno. Ketika dia melihat ke atas, keributan yang mirip dengan klan celestial terjadi di klan kuno. Bumi bergetar ketika 36 jiwa di 36 negara muncul. Ini termasuk Luo Huo yang sebagian jiwanya dimakan oleh Wang Lin. Luo Huo muncul sepenuhnya. Kepalanya berupa bakso raksasa yang berbentuk seperti planet budidaya. Ekornya seperti ekor naga, dan jumlahnya tidak hanya 1, tapi 9. Ia melolong ke langit saat meminta bantuan. Xuan Luo terbangun dari budidaya pintu tertutupnya. Dia melihat apa yang terjadi dan tersentak. Song Tian dari si kuno menatap perubahan di 36 negara dan tercengang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Wang Lin itu? Mustahil. Adegan mengejutkan seperti itu tidak mungkin ada hubungannya dengan orang itu. Di Ji kuno, Grand Empirin yang misterius berada di lokasi budidaya pintu tertutupnya dan dengan muram merasakan perubahan ini. Wang Lin melihat semua ini, dan pandangannya akhirnya tertuju pada Gunung Gudao. Dia melihat ke puncak menara dan sosok yang tertutup kabut. Desahan datang dari sosok itu.
Dia membuka matanya, yang benar-benar tenang. Saat dia melihat ke langit, dia sepertinya melihat tatapan Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasa bahwa orang terkuat di benua astral abadi ini memang telah melihatnya. Sosok di dalam kabut perlahan berkata, "Kamu akhirnya mencapai level ini. Kamu berada di jembatan mana sekarang?" Jembatan kedua. Bagaimana denganmu? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih belum bisa melihat penampilan Grand Empirin Gudao. Bertahun-tahun yang lalu, saya melewati jembatan kelima dan berhenti di jembatan keenam. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah langkah keempat melampaui jembatan ke-9? Sosok di dalam kabut berbisik, saya tidak tahu. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang melewati jembatan ke-9. Tidak ada siapa-siapa. Bagaimana dengan leluhur kuno dan leluhur surgawi? Mereka semua melewati jembatan ke-8 dan berhenti di jembatan ke-9. Tempat seperti apa jembatan Heaven Trampling ini? Wang Lin bertanya tentang keraguannya. Benua astral abadi sangat besar. Tapi di luar benua astral abadi, masih banyak lagi benua. Dari apa yang saya pahami, jembatan injak surga adalah jalan umum bagi semua makhluk hidup. Gudao Agung Empiri menghela nafas. Ada sedikit kebingungan dalam kata-katanya, mungkin bahkan dia sendiri tidak yakin tentang hal ini. Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan menarik pandangannya. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari pemandangan menginjak-injak surga. Hal terakhir yang dia lihat adalah lautan luas antara klan Celestial dan klan kuno, terutama 9 pilar yang membentuk pintu ke alam dewa abadi. Namun, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas alam dewa abadi. Seolah-olah alam dewa abadi jauh melampaui kemampuan Wang Lin saat ini. Wang Lin menatap lautan badai, dan setelah sekian lama, dia menutup matanya. Saat dia menutup matanya, tatapannya menghilang dari benua astral abadi. Ketika dia membuka matanya, sekali lagi dia masih berada di tempat yang tidak diketahui ini dan di jembatan besar kedua. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa meskipun dia masih berada di jembatan kedua, dia hampir berada di seberang sekarang. Seolah-olah segala sesuatu dari sebelumnya telah terjadi dalam beberapa saat yang dibutuhkannya untuk menyeberangi jembatan. Tidak mungkin membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Melihat ke jembatan Heaven Trampling, melihat ke jembatan ketiga, keempat, hingga jembatan ke-9, dan melihat gambar buram di balik jembatan ke-9, mau tak mau dia merasa seolah semuanya begitu jauh. Bahkan hatinya terasa jauh, seolah jembatan itu melambangkan puncak yang tak terjangkau sehingga membuat siapapun yang memandangnya ingin berhenti. Saat pemikiran ini muncul, pemikiran itu menguat tanpa batas hingga memenuhi tubuh Wang Lin. Seolah-olah ada suara yang menyuruhnya untuk kembali dan meninggalkan tempat ini. Berhenti dan tidak mencoba melintasi 7 jembatan yang tersisa. Wang Lin berdiri di tepi jembatan kedua. Dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk menuruni jembatan kedua untuk menyeberanginya sepenuhnya. Namun, setelah sekian lama, dia sepertinya masih belum bisa mengambil langkah terakhir. Waktu perlahan berlalu untuk waktu yang lama. Wang Lin masih berdiri di sana dan dengan tenang memandang ke depan. Dia menghela nafas sambil mengangkat kaki kanannya dan melangkah melewati jembatan Heaven Trampling yang kedua. Apakah itu mempertanyakan diri sendiri? Jika hati seseorang tidak kuat, jika seseorang tidak memiliki kemauan yang menentang surga, jika seseorang tidak memiliki kegigihan untuk terus maju, mungkin mereka akan mundur pada langkah itu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan menuju jembatan ketiga. Jembatan ketiga sangat jauh dan sangat dekat, tetapi Wang Lin berjalan selama 3 hari dan dia masih belum sampai di jembatan. Dia berjalan selama 3 hari lagi dan itu sama saja. 3 hari lagi berlalu dan jembatan itu masih terlihat sangat jauh dan sangat dekat. Pada hari ke-9, Wang Lin berhenti. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mendongak. Matanya menunjukkan tatapan aneh dan kemudian dia menutupnya perlahan. Dia menyegel penglihatannya dan perasaan sehingga dia tidak akan melihat ke arah atau lokasi jembatan ketiga. Dia lalu dengan santai berjalan ke depan. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan pada langkah ke-9, dia mendengar suara kicauan burung di sekitarnya. Cahaya lembut seakan menembus kelopak matanya. Dia mencium aroma tanah dan juga nafas serta aura familiar itu.
bau serpihan kayu dan pedasnya tembakau. Langkahnya terhenti. Ini adalah suara ayah dan ibunya. Suara-suara ini sepertinya melintasi ribuan tahun untuk mencapai usia Wang Lin. Mereka begitu nyata dan sepertinya membawa Wang Lin kembali ke desa pegunungan yang tenang dari ribuan tahun yang lalu. Wang Lin diam-diam berdiri di sana dan mendengarkan suara ayah dan ibunya. Air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Ada suara yang bergema di dalam hatinya, menyuruhnya membuka mata untuk menatap ayah dan ibunya. Namun, pada saat yang sama, Wang Lin juga tahu bahwa jika dia membuka matanya, dia akan berhenti di jembatan Heaven Trampling ketiga. Jembatan pertama menyatukan hukum dunia ke dalam jiwa asal seseorang. Jembatan kedua memungkinkan seseorang untuk melihat pemandangan surga yang terinjak-injak, tetapi mempertanyakan apakah hati mereka cukup kuat. Wang Lin pada awalnya tidak memahami pertanyaan di ujung jembatan kedua dan ragu-ragu, tetapi sekarang dia mengerti. Jembatan ketiga ini kemungkinan besar adalah iblis dalam diri seseorang. Jika hati seseorang bertekad dan hidupnya bisa berlalu sementara hatinya tetap tenang, maka mereka akan mampu berjalan melewati jembatan ketiga. Tapi begitu orang itu membuka matanya, mereka harus menghadapi iblis dalam diri mereka, menghadapi kehidupan mereka sendiri. Akibatnya, peluang untuk melewati jembatan ketiga akan semakin berkurang. Suara ibu dan ayahnya masih terdengar di samping telinganya saat air mata mengalir di wajah Wang Lin, dan dia tidak ragu sama sekali untuk membuka matanya. Di hadapannya, dia melihat rumah yang familiar, halaman yang familiar, meja yang familiar, dan makanan yang familiar di atas meja. Dia melihat ayahnya sedang mengosongkan pipanya di samping. Dia melihat wajah ayahnya yang keriput dan matanya yang tegas, tetapi juga kasih sayang yang lembut di balik matanya yang tegas itu. Dia melihat ibunya keluar dengan membawa makanan yang baru dimasak dari rumah. Melihat ayah dan ibunya serta pemandangan yang familiar, meski air mata mengalir, dia tersenyum. Dia menyaksikan segala sesuatu di hadapannya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Dia tahu itu semua palsu, tapi dia tetap harus memeriksanya. Saat adegan ini terjadi, Wang Lin masih berdiri di bawah jembatan kedua dan berada jauh dari jembatan ketiga. Ayah dan ibunya bukanlah kultivator, dan manusia tidak dapat dibangkitkan. Bagi mereka, tempat terbaik adalah siklus reinkarnasi. Namun, ingatan Wang Lin bersifat abadi dan dia tidak akan menghapusnya, karena ingatan itu lebih penting daripada hidupnya. Jika Wan Er muncul, apakah aku akan membuka mataku meskipun aku tahu itu palsu? Tetapi ketika ayah dan ibu muncul, meskipun saya tahu itu palsu, saya tetap membuka mata, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Siapa yang memutuskan bahwa seseorang harus menutup mata ketika menghadapi kenangan masa lalunya dan mengabaikan kenangan tersebut dengan tetap menjaga keteguhan hati agar tidak terpengaruh oleh setan dalam dirinya? Siapa yang memutuskan bahwa seseorang harus memiliki hati Dao yang teguh untuk melewati jembatan ketiga? Siapa yang menentukan bahwa ini adalah satu-satunya metode untuk melintasi jembatan ini? Keluarga, cinta, dan persahabatan adalah hal terpenting dalam hidup saya. Mengapa saya harus memejamkan mata? Saya ingin tetap membuka mata dan melihat semuanya. Aku akan membuka hati Daoku dan mengakomodasi semuanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju lagi. Setelah 9 langkah, dia melihat orang tuanya lagi, dan setelah 9 langkah lagi, dia melihat Mu Bingmei, Li Qianmei, dan Li Muwan. 9 langkah lagi dan dia melihat Wang Ping. Dia melihat anak malang itu menarik pakaiannya dan dengan serius memintanya untuk berkultivasi. Dia ingin menemani ayahnya seumur hidup, dia tidak ingin meninggalkan dunia ini dan meninggalkan ayahnya sendirian. Jika ayahnya akan sendirian, ia berharap kehadirannya ada di samping ayahnya. Wang Lin melihat Si Tunan, King Sui, Dun Tian, Vermilion bertua, dan banyak orang yang telah membantunya. Dia memandang mereka dengan mata terbuka dan berjalan ke depan. Wang Lin sepertinya mengingat seluruh hidupnya ketika orang-orang ini muncul. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak mengendalikan emosinya. Dia menangis, tersenyum, merasakan sakit, merasakan kesedihan. Dia terus berjalan ke depan dalam waktu yang lama. Dia tidak tahu kapan dia melangkah ke jembatan ketiga, tetapi ketika dia sampai di ujung jembatan ketiga, semuanya lenyap. Dia berdiri di sana dan menghela nafas. Dia menoleh ke belakang untuk waktu yang lama sebelum dia berjalan dari jembatan ketiga.
Jembatan keempat letaknya jauh, dan lebih jauh lagi, ilusi di ujung jembatan ke-9 menjadi sedikit lebih jelas. Wang Lin masih tidak bisa melihat menembus kabut, tapi samar-samar dia bisa mengatakan bahwa ada 2 orang di dalam. Wang Lin berjalan maju dengan kenangan yang baru saja diingatnya dan semua emosi yang dia rasakan. Beberapa hari kemudian, dia tiba di depan jembatan Heaven Trampling yang keempat. Jembatan ini bahkan lebih besar dari jembatan sebelumnya, seperti raksasa besar di ruang ini. Sedikit tekanan menyebar menyelimuti area tersebut. Wang Lin melihat jembatan ini, dan setelah merenung sedikit, dia mengangkat kakinya. Namun, saat kakinya mendarat, ia menembus jembatan dan tidak menginjak apapun. Pada saat yang sama, jembatan keempat tiba-tiba bergetar di hadapan Wang Lin dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Semua titik cahaya bergegas ke arahnya dan membentuk pusaran raksasa yang melahap sosok Wang Lin. Saat Wang Lin dilahap, di ruang rahasia di istana Pangeran Jidu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi kebingungan untuk waktu yang lama, dan itu bertahan lama. Tubuh sejati esensi pembantaiannya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya dan tidak ada lagi bayangan yang tumpang tindih. Esensi halus melayang di hadapannya dan jiwa Kaisar Langit masih dikelilingi oleh api jiwanya. Ruang rahasia itu sunyi. Hanya nafas Wang Lin yang sedikit kasar yang perlahan bergema. Menginjak-injak jalan surgawi, dao kepunahan kekosongan, jiwa abadi, disembah oleh semuanya. Saya hanya melintasi 3 dari 9 jembatan penginjak surga dan berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke atas. Kebingungan di matanya menghilang dan digantikan oleh tekad. Di klan Celestial, 72 jiwa telah tenang setelah melolong dan memohon ke langit. Namun, hanya Grand Empirin Jiu Di yang tahu apa yang terjadi, dan hatinya terganggu. Dia sedang berkultivasi, tetapi dia terus-menerus memandang ke langit dengan rasa kagum dan kerinduan di matanya. Sepanjang hidupnya, dia merindukan alam legendaris itu, tapi dia tetap tidak bisa mengambil langkah itu. Alasan Grand Empirin Gu Dao menjadi Grand Empirin terkuat adalah karena dia telah mengambil langkah itu. Aku tidak tahu kapan aku bisa melakukannya juga. Jiu Di tetap diam dan dia memasang ekspresi rumit untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas panjang. Di Gunung Kaisar, Haizi berdiri di puncak gunung. Pakaiannya menari-nari ditiup angin dan ada keraguan serta kebingungan di matanya. Selama ramalan sebelumnya, dia merasakan keakraban. Dia belum memberitahu Jiu Di tentang hal ini karena dia merasa itu hanya ilusi. Di klan kuno, di gunung asal, di luar ibu kota kekaisaran Si kuno, wajah Grand Empirin Song Tian pucat. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Guru, suara ragu Cimen terdengar dari belakangnya. Diam untukku, Song Tian tidak berbalik dan menyela kata-kata Cimen. Dia tidak ingin mendengarkan apapun saat ini. Dia harus memikirkan apakah pergolakan di 36 negara itu terkait dengan Wang Lin. Meskipun menurutnya tidak ada hubungannya, ada kemungkinan kecil bahwa itu adalah Wang Lin. Dalam hal ini, dia perlu mengubah pengambilan keputusan dan proses berpikirnya. Lupakan saja, aku akan menemuinya dan mencari tahu. Sesaat kemudian, mata Song Tian berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Saat dia menunjuk ke langit, suara gemuruh bergema dan kekuatan berkumpul dari semua sisi. Saat awan berhamburan, celah besar terbuka di langit. Kepala raksasa keluar dari celah. Kepala ini berwarna hijau dan memiliki 2 tanduk, itu adalah iblis kuno. Gas hitam dalam jumlah besar mengelilingi iblis kuno, dan saat ia meraung, 2 cakar besar keluar dari celah. Ia merobek celah itu lebih lebar lagi dan seluruh tubuhnya keluar. Tinggi tubuhnya 100.000 kaki, dan setelah keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh sebelum berlutut di depan Song Tian. Menatap iblis kuno raksasa di hadapannya, mata Song Tian berbinar. Tangan kirinya menyentuh dahinya dan seberkas cahaya hijau melesat ke arah iblis kuno dan menghilang di antara alisnya. Song Tian duduk dengan mata terpejam, tetapi mata iblis kuno itu menampakkan cahaya yang mengerikan. Ekspresinya suram saat ia kembali ke celah dan menghilang. Wang Lin menghela napas dalam-dalam di negara Luohuo. Matanya dipenuhi tekad, dan setelah dia memeriksa tingkat kultivasi tubuhnya, dia mengerutkan kening beberapa saat kemudian.
Dia tidak tahu tingkat kultivasinya saat ini. Dia telah melewati puncak Void Tribulan tetapi belum menjadi Grand Empirean. Dia merasa apa yang disebut Grand Empirean itu setengah langkah dari kondisinya saat ini. Setengah langkah ini terlihat sangat singkat, namun sebenarnya merupakan celah besar yang sangat sulit untuk diseberangi. Setengah jalan menuju surga menginjak-injak. Wang Lin menggosok pelipisnya dan dia melihat jiwa Kaisar Langit yang telah dia sempurnakan di dalam api jiwanya selama 100 tahun. Kutukan leluhur masih ada dan dia merasa sulit untuk menyempurnakannya dengan tingkat kultivasi sebelumnya. Pada saat ini, matanya bersinar dan tangan kanannya meraih jiwa Kaisar Langit. Ketika dia meraihnya, api jiwa di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan jiwa. Melihat jiwa, Wang Lin memiliki perasaan aneh. Dia memiliki ilusi bahwa dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak usaha untuk menghilangkan kutukan leluhur dengan mudah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh fakta bahwa tidak banyak kutukan leluhur yang tersisa. Itu telah dibagikan oleh Jiu Di dan yang lainnya, dan dia telah menyempurnakannya selama 100 tahun dalam api jiwanya. Namun, meski begitu, jika itu terjadi sebelumnya, dia perlu memurnikannya selama 100 tahun lagi dalam api jiwanya, sebelum dia bisa mengeluarkannya sepenuhnya. Dengan tatapan aneh di matanya, jari telunjuk kiri Wang Lin menembus jiwa dan menyentuh gas abu-abu di dalamnya. Wang Lin dengan lembut berbisik, menyebar. Saat dia mengucapkan satu kata ini, distorsi muncul di dalam ruang rahasia dan garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar jari telunjuk kiri Wang Lin. Garis-garis itu memasuki gas abu-abu di dalam jiwa Kaisar Langit. Massa gas abu-abu ini bergetar dan kemudian menghilang dengan cepat hingga tidak ada lagi yang tersisa. Setelah menghilangkan sebagian kecil kutukan leluhur dengan begitu mudah, mata Wang Lin bersinar terang. Sekarang setelah kutukan leluhur hilang, mata Kaisar Langit bergetar seolah dia akan membuka matanya. Wang Lin tidak melakukan apapun kecuali menyaksikan jiwa Kaisar Langit membuka matanya. Setelah beberapa saat kebingungan, tatapannya berubah menjadi kekejaman dan kebencian. Wang Lin. Melihat Wang Lin tidak terpengaruh sama sekali, Kaisar Langit terkejut. Saat dia merasa terkejut, tangan kanan Wang Lin meremasnya. Dengan ini, kekuatan yang kuat menyerbu jiwa Kaisar Langit dan, dengan keras, Kaisar Langit mati total. Jiwanya berubah menjadi massa dan akan menghilang. Mata Wang Lin bersinar terang dan tangan kirinya meraih kekosongan. Kepala raksasa tiba-tiba muncul di dalam ruang rahasia. Itu adalah kepala leluhur surgawi, dan ketika muncul, cahaya keemasan pekat tersebar. Hal ini menyebabkan dunia berubah warna dan memenuhi ruangan dengan energi surgawi yang padat. Dengan jiwa sebagai panduan, gabungkan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan jiwa Kaisar Langit terbelah menjadi 7 helai gas yang terbang menuju kepala leluhur surgawi. 7 helai gas ini mengalir menuju 7 lubang. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Dia berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan melambai ke langit. Matahari raksasa muncul di belakang kepala leluhur surgawi. Matahari ini berwarna hitam dan putih, dan hanya berupa garis luar, bukan wujud seperti matahari Grand Empiria yang sesungguhnya. Dengan tingkat kultivasi saya sebelumnya, saya tidak dapat melakukannya, tetapi sekarang saya seharusnya dapat melakukannya. Dengan jiwa Lian Daozhen sebagai panduan, saya dapat menggabungkan kepala leluhur surgawi dengan matahari Grand Empyrean saya. Dengan itu, matahari Grand Empyreanku akan terbentuk sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Lampu hijau mengikuti 7 helai ke dalam 7 lubang leluhur surgawi, menyebabkan kepala bergetar. Pada saat ini, langit redup dan tekanan kuat turun, menyelimuti area tersebut. Bahkan jika seseorang berada sangat jauh, mereka akan merasakannya dengan jelas. Saat Wang Lin terus membentuk segel, kepala leluhur surgawi bergetar hebat dan retakan halus muncul di sana, menyebar ke seluruh kepala. Namun, tidak ada tanda-tanda pecah atau meleleh. Wang Lin tidak mengeluarkan suara saat tangannya membentuk segel dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk api hijau. Api membakar kepala leluhur surgawi, lalu kepala itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda meleleh. Saat mulai mencair, matahari hitam dan putih Wang Lin menyelimutinya. Itu bersinar terang dan mulai menyerapnya dengan cepat.
Namun, kecepatan pencairan kepala itu melambat, dan seiring berjalannya waktu, itu menunjukkan tanda-tanda berhenti. Benar-benar layak bagi leluhur surgawi, yang melangkah melewati jembatan penginjak surga yang ke-8. Bahkan setelah mati begitu lama, kepalanya saja yang begitu sulit untuk dimurnikan, gumam Wang Lin. Dia memikirkan siapa yang bisa membunuh leluhur surgawi tetapi tidak menemukan petunjuk. Namun, pada akhirnya, ini hanyalah sebuah kepala. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Langit redup tiba-tiba berubah warna dan garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang lain tidak dapat melihatnya saat itu, dan hanya setelah menjadi seorang Grand Empirin seseorang dapat merasakannya secara samar-samar. Namun, bahkan para Grand Empirin pun mampu mengendalikan garis-garis halus ini. Hanya setelah mengambil langkah ke jembatan Heaven Trampling yang pertama, seseorang dapat benar-benar mengekstraknya dari dunia dan menggunakannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran ada rumor bahwa Grand Empirin Gudao dapat membunuh Grand Empirin lainnya dan beberapa Grand Empirin mati di tangannya dalam perang besar bertahun-tahun yang lalu. Dengan kekuatan untuk memanipulasi dunia ini, seharusnya tidak sulit untuk membunuh Grand Empirins. Leluhur surgawi memang seseorang yang berjalan melewati jembatan 8. Setelah kepalanya menyatu dengan matahari Grand Empirianku, itu akan menjadi bantuan dan harta karun yang kuat. Pada saat itulah, suara gemuruh bergema di langit di kejauhan dan retakan besar muncul. Gas hitam dalam jumlah besar menyebar dan iblis kuno raksasa keluar. Namun, saat iblis kuno keluar, dia terkejut. Perasaan Song Tian ada di dalam iblis, dan ketika dia merasakan keanehan di sini, ekspresinya berubah. Dia melihat Wang Lin di kejauhan. Wang Lin benar-benar mengabaikannya dan sepertinya meraih garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Semua garis dililitkan di kepala dan kemudian Wang Lin menggigit lidahnya untuk memuntahkan darah yang jatuh di garis dan kepala. Pada saat ini, kepala leluhur surgawi mulai meleleh dengan cepat dan dengan cepat diserap oleh matahari Grand Empirin Wang Lin. Saat matahari Grand Empirin mengembun dengan cepat, warna ketiga, emas, muncul. Mengendalikan hukum dunia, ini, iblis kuno yang baru saja muncul menjerit tak percaya.